Hi, grade 5 student. How are you today? Welcome to Christian Religion class. Today, we come to chapter 11, page 71 from our book. Chapter 11, page 71, with the title, The Rule of the Holy Spirit. The Rule of the Holy Spirit. Peran Roh Kudus. Before, we have learned apa dan siapa itu Roh Kudus. Holy Spirit is God's own person, pribadi Allah sendiri. Setiap orang percaya memiliki Roh Kudus. Every believer of God has the Holy Spirit. Ya, kalian masih ingat nggak? Saat Yesus mati, dia bangkit dan naik ke surga, murid-muridnya sangat sedih. Mereka juga sangat takut. Tidak ada lagi Yesus beserta mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Kemana mereka harus pergi? Tetapi Yesus berjanji kepada mereka untuk mengirimkan satu pribadi yang akan menguatkan dan menghibur mereka, yaitu Roh Kudus. Hari ini kita akan belajar 4 peran Roh Kudus dalam kehidupan. Ya, now we will learn the 4 rule of the Holy Spirit in the life of believer. First, yang pertama, menyadari dosa. Kenapa harus menyadari? Karena sekarang ini orang berbuat dosa lagi tanpa sadar. Tidak sadar bahwa itu adalah dosa karena sudah menjadi kebiasaan. Sebagai siswa atau pelajar, apa sih yang sering kali kita lakukan dan kita tidak sadar bahwa itu adalah dosa? Ya, menyontek. Semua kita mungkin pernah menyontek ya. Ya, di sini di buku kalian ini ada cerita Rara ya. Rara yang baik hati, anak manis, anak sekolah yang selalu membuat pekerjaan rumah ya, selalu buat PR di rumah dan pagi-pagi dia sudah cepat datang ke sekolah. Kemudian satu gadis lagi yaitu Ira, teman Rara. Dia juga pagi-pagi sekali udah di sekolah. Tetapi dia datang pagi-pagi ke sekolah untuk dapat menyontek PR yang dibuat oleh Rara. Nah, Rara dia takut kepada Ira. Takut dipukul, takut diejek, mungkin takut dijambak. Nah, suatu kali Rara pindah ke kota lain. Bagaimana dengan Ira? Dia bingung, aduh bagaimana aku mau buat PR. Dan dia sangat kesulitan. Sampai akhirnya dia menangis. Dalam kesedihannya, dalam sangisannya, dia menyesal. Karena dia percaya kepada Yesus, akhirnya dia menyesal. Dalam penyesalannya, dia sadar Roh Kudus bekerja dalam hatinya, mengatakan, selama ini apa yang kamu lakukan itu salah. Dosamu tidak akan membuatmu berhasil. Dia sadar bahwa menyontek itu adalah dosa. Dia sadar bahwa dosa yang dilakukannya tidak membawa dia ke dalam keberhasilan, tetapi dosa membawa dia kepada kegagalan. Ya, pelajaran buat kita semua itu. Jadi stop budaya menyontek. Di dalam buku ini ada ditulis stop budaya menyontek. Kenapa dikatakan budaya? Karena itu sudah turun-menurun. Mungkin orang tua kalian juga menyontek waktu di sekolah. Tapi tidak ada salahnya dari kalian dimulai untuk stop budaya menyontek, ya. Aware of sin. Yang pertama tadi, menyadari dosa. Jadi Roh Kudus memberikan kita kesadaran bahwa apa yang kita lakukan adalah dosa. Yang kedua adalah membimbing pada kebenaran. Lead to the truth. Membimbing pada kebenaran. Ya, Roh Kudus akan membimbing kita kepada kebenaran. Yang mana yang benar, mana yang salah. Ya, di dalam buku kalian di situ ada sebuah cerita. Ada seorang tukang kebun namanya Pak Kirman. Ya, saat dia bekerja, dia lelah dan dia terduduk. Ya, ternyata istrinya sudah 4 hari sakit dan di rumah. Dia tidak memiliki uang untuk membawa istrinya untuk berobat. Dalam kesedihan, dalam keletihannya, tiba-tiba ada suara di belakang dia. Pak Kirman, suara Mbok Neni. Ini minumannya, jangan lupa diminum. Dia terkaget dan, iya bu, nanti saya minum. Nah, dia bangkit, berdiri, dia mengambil minuman yang ada di meja.
Saat dia berdiri itu dia melihat di atas kulkas ada tumpukan uang. Ada tumpukan uang. Hatinya berbicara, wah itu ada uang. Saya memerlukan uang itu untuk istri saya berobat. Dia ingin mengambil uang itu. Tetapi hatinya juga berkata, jangan ambil itu, jangan mencuri, itu tidak baik. Dalam kebingungannya, tiba-tiba didengar suara lagi. Mbok Neni tadi, Pak Kirman, ada apa? Terus dia kaget dan dia duduk. Begini Mbok, Pak Kirman bercerita. Istri saya udah 4 hari sakit di rumah. Saya tidak bisa membawanya berobat karena saya tidak punya uang. Dan Mbok Neni pun tersentuh dengan ceritanya Pak Kirman. Akhirnya Mbok Neni ambil uang yang di atas kulkas itu dan memberikannya kepada Pak Kirman. Pak Kirman, ini uang untuk berobat istrimu. Pulanglah, bawa istrimu berobat. Pak Kirman menangis. Dia minta maaf, maafkan saya. Ya. Terkadang seringkali kita tidak sabar dengan apa yang kita perlukan atau inginkan. Kita mengambil jalan pintas. Ya, jangan seperti itu. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Ya, saat itu Roh Kudus bekerja dalam hati Pak Kirman untuk tidak berbuat dosa. Roh Kudus membimbing kepada kebenaran. Dia akan memberitahukan kita yang mana yang benar, mana yang salah. Membimbing pada kebenaran. Lead to the truth. Ya, tadi yang pertama, aware of sin, ya, menyadari dosa. Yang kedua, membimbing pada kebenaran, lead to the truth. Kita masuk yang ketiga adalah membimbing untuk bertobat. Guide to repentance, or guide for repentance, or guide to repentance, ya, membimbing untuk bertobat. Di dalam buku kalian juga halaman 74 di situ, ya, ada cerita dari Alkitab. Ada seorang budak namanya Onesimus. Dia bekerja, tuannya namanya Filemon. Kisah ini kalian bisa baca di dalam kitab suci Alkitab Perjanjian Baru Filemon, ya, kitab Filemon. Nah, Onesimus ini bekerja kepada Filemon. Tetapi Onesimus budak ini suatu kali berbuat salah dan dia lari. Saat dia lari dalam persembunyian dia bertemu dengan Paulus. Ya, Roh Kudus Tuhan memakai Paulus untuk menyadarkan Onesimus. Ya, Paulus mengajar Onesimus dan Roh Kudus bekerja di dalam Onesimus sehingga Onesimus menerima Tuhan Yesus dan dia bertobat. Ya, dia bertobat dan saat itu Paulus juga menyadari bahwa Onesimus harus kembali kepada Filemon. Paulus mengirimkan surat kepada Filemon, terima kembali anak ini, dia sudah menjadi anak yang baik, ya, dia sudah berubah, ya. Jadi dalam kisah ini Roh Kudus tidak hanya berperan kepada satu orang, tetapi 3 orang, ya. Paulus dipakai Tuhan, ya, untuk memberi pengertian kepada Onesimus dan juga kepada Filemon. Akhirnya Filemon bisa memaafkan. Roh Kudus bekerja dan Filemon dapat memaafkan. Ya, mari kita juga saling memaafkan kesalahan orang lain. Saat kita memaafkan orang lain, kita juga bertobat. Ya, kita tidak mengingat kesalahan orang lain, dosa orang lain terhadap kita, tapi kita juga mau memaafkan. Yang ketiga itu membimbing untuk bertobat. Sebelumnya, kalian bisa tolong perbaiki di sini di dalam buku kalian ini ditulis feel, F-I-L, ya, feel. Kalau feel dalam Alkitab itu Filipi. Tapi sebenarnya ini mungkin salah cetak ya. Ini kalian ganti dengan FLM, Filemon. Begitu juga dalam halaman 72. Di judul tadi, di sini Phil, Filipi. Yang harusnya itu FLM, Filemon. Kalian bisa ganti sendiri ya. Halaman 74. Ya, itu cerita tentang Paulus, Onesimus, dan Filemon tadi.
tadi. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah membantu dalam doa. Help in prayer. Membantu dalam doa. Seringkali kita bingung, disuruh doa, aduh mau ngomong apa waktu berdoa, mau bilang apa. Ya. Orang berdosa tidak bisa berdoa. Karena dosa itu membuat kita tidak bisa berdoa. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kita, saat kita percaya Yesus, Roh Kudus akan membantu kita untuk kita dapat berdoa. Jadi kalau kalian mau berdoa, minta Roh Kudus untuk mengatakan kepada Tuhan apa yang kalian ingin katakan. Di buku kalian ini juga ada tentang Rensia, seorang anak kecil yang tiba-tiba ibunya dipanggil oleh Tuhan meninggal dunia, dan dia sangat sedih, dia menangis, dia tidak tahu mau berkata apa lagi, sehingga dia berteriak, Tuhan, kenapa kau ambil ibuku? Dia berdoa, ya, karena Roh Kudus itu dia mampu berkata, dia mampu berbicara kepada Tuhan. Kita tahu berdoa itu adalah bukan hanya kata-kata, tapi berdoa itu adalah saat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, Roh Kudus akan membantu kita berkomunikasi, berbicara kepada Tuhan. Apa yang ada di dalam hati kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi kesulitan kita. Oke, tetap berdoa, andalkan Tuhan. Itu saja 4 peran Roh Kudus yang menjadi pelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menyadari dosa, aware of sin. Yang kedua, membimbing pada kebenaran, lead to the truth. Yang ketiga, membimbing untuk bertobat, guide to repentance. Yang keempat adalah membantu dalam doa, help in prayer. Di halaman 74 kalian juga bisa 76, ya, semua orang punya hati nurani. Ya, seringkali kita dengar bisikan sebelah sini, ayo ambil aja itu, berbuat dosa itu nggak salah kok. Nah, itu bisikan dari iblis. Atau kita seringkali mendengar jangan lakukan itu dosa. Itu kata-kata Roh Kudus. Tergantung kita mau dengar yang mana. Kita mau dengar iblis atau mau dengar kata Tuhan melalui Roh Kudus. Mari tolak bisikan iblis. Kita mau serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita mau peran Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita dan menyertai seluruh kehidupan kita. Ya, let Holy Spirit play a full role in our life. See you. God bless you.